Selamat malam, penjaga lampu. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu berada di tempat yang tenang. Matikan lampu, atau biarkan tetap menyala. Karena ini adalah cerita sebelum lampu mati. Di sebuah kota kecil, tinggal seorang perempuan bernama Buningsih. Usianya 63 tahun dan sudah lebih dari 30 tahun. Ia menjadi pemandi jenazah perempuan. Ia dikenal tenang, tidak banyak bicara. Ia mempunyai kelebihan, yaitu bisa berkomunikasi dengan pasien. Kelebihan itu, tidak ia minta dan tidak selalu muncul. Buningsih hanya tahu satu hal. Kalau ia mendengar suara, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai dan harus diselesaikan sebelum pasien-pasiennya dikebumikan. Malam itu, sekitar pukul 21.50, seorang perempuan muda meninggal mendadak. Belum menikah dan tinggal sendirian. Keluarganya meminta Buningsih datang malam itu juga. Kamar mandi jenazah sederhana. Lampu putih. Air mengalir pelan. Jenazah dibaringkan. Wajahnya bersih, tidak ada tanda kekerasan. Buningsih membaca niat dalam hati. Siraman pertama, tenang. Siraman kedua, normal. Saat siraman ketiga, Buningsih berhenti. Bukan karena melihat sesuatu, melainkan karena ia mendengar pikirannya sendiri terpotong. Sebentar. Bukan suara dari luar, bukan juga dari mulut. Seperti kalimat yang diselipkan di antara napasnya. Buningsih tidak menoleh. Ia sudah tahu aturannya. Jangan menyahut lebih dari perlu. Ia melanjutkan memandikan. Namun saat membersihkan rambut, suara itu muncul lagi. Ibu tolong saya. Buningsih menarik napas panjang. Ia menurunkan gayung. Lalu menjawab, Kalau hanya ingin menitip, bilang saja. sunyi beberapa detik. Lalu suara itu kembali. Tolong sampaikan, cincin di bawah kasur, buat adik saya. Buningsih mengangguk pelan. Tidak bertanya dan tidak menambah. Setelah selesai, jenazah dikafani. Buningsih keluar kamar lalu menghampiri keluarga. Maaf, ada titipan. Keluarga terdiam. Di bawah kasur almarhumah, ada cincin. Tolong diberikan ke adiknya. Suasana berubah. Seorang perempuan muda langsung menangis. Itu cincin satu-satunya yang belum ketemu. Malam itu, Buningsih pulang lebih awal. Namun sebelum tidur, ia duduk lama di tepi ranjang. Karena ia tahu satu hal. Kalau suara itu muncul, biasanya akan muncul lagi. Dan benar saja. Sekitar pukul 3.10 dini hari, Buningsih terbangun. Bukan karena mimpi, melainkan karena ada kalimat yang berdiri sendiri di kepalanya. Ibu, Buningsih duduk. Lampu tidak dinyalakan. Ada lagi? Tanyanya pelan. Sunyi. Lalu, tadi airnya pas. Terima kasih. Buningsih menutup mata dan meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa apa yang dilakukannya tepat. Keesokan harinya, Buningsih datang melayat. Wajah jenazah terlihat lebih tenang. Keluarga juga merasa lega.
Dan sejak hari itu, Buningsi tidak pernah lagi mendengar suara dari jenazah perempuan itu. Buningsi pernah berkata, kalau arwah bicara, itu bukan karena ingin menakuti, tapi karena ingin menyampaikan yang belum sempat disampaikan. Namun harus waspada, karena kadang suara itu bukan dari sang pemilik raga, tapi dari mereka yang juga ingin didengar. Dan karena itu, Buningsi selalu berpesan pada pemandi jenazah yang lebih muda, kalau suatu hari kamu mendengar sesuatu, ingat satu hal. Tidak semua yang terdengar langsung dijawab. Jadi, malam ini, kamu tidur dengan lampu menyala atau mati?